Oke, silahkan duduk. Selamat siang, Ibu. Ya, perkenalkan Ibu, saya Dokter Ratna ya. Dengan Ibu Sari, benar ya? Benar, Dok. Ini saya datang sama anak saya. Siang, Dok. Dok, tadi kok antriannya panjang banget ya, lama banget. Padahal saya udah bilang loh, saya buru-buru. Saya ini anggota Dok, anggota DPRD. Jadi memang harus buru-buru. Oke, punten pisan ya Mbak ya. Antrian kami ini memang berdasarkan siapa yang daftar dan datang duluan, bukan berdasarkan siapa yang paling sibuk dan latar belakangnya apa. Mohon maaf ya apabila kurang nyaman dalam pelayanan kami. Semoga itu juga buat masukan sih buat kami biar nanti pelayanan antriannya bisa lebih baik gitu ya. Makasih ya. Oke, bisa kita mulai ya. Jadi ibu gimana? Ada apa? Datang kemari, apa yang bisa saya bantu? Ada keluhan apa ibunya? Begini dokter, jadi 3 hari terakhir ini saya demam dok, terus ada batuk-batuk juga sih. Terus kayaknya sih mulai dari kemarin ya, indera penciuman saya tuh rasanya rada kurang bagus gitu, nggak kayak biasanya. Apakah ibu sudah melakukan swab sebelumnya? Belum dok, belum di swab. Nggak perlu lah dok di swab-swab segala. Oke, baik. Boleh saya periksa dulu ya Bu ya? Ibu boleh tiduran di bed pasien di sebelah sana. Biar saya persiapan dulu, oke? Baik dok. Oke, begini Ibu, dari pemeriksaan fisik yang baru saja saya lakukan, masih tidak ditemukan permasalahan yang berat sih Bu. Oksigen Ibu di dalam tubuh Ibu juga alhamdulillah masih bagus. Nah, tapi saya perlu tanya nih, riwayat perjalanan Ibu gimana? Di rumah ada nggak yang gejalanya mirip-mirip kayak Ibu seperti ini? Kalau saya sih di rumah aja ya dok, karena saya kan ibu rumah tangga ya. Jadi saya di rumah paling keluar kalau memang harus belanja, itu juga kalau perlu banget. Suami saya sih dok sama anak saya yang masih keluar karena memang kan masih kerja ya, cuman sih pakai masker ya. Terus kalau untuk gejala, anak saya nggak ada gejala, suami saya juga nggak ada gejala dokter. Saya masih kerja dok, masih sih keluar masuk, tapi saya selalu ngikutin protokol kesehatan kok dok. Oh gitu, oke Mbak, kalau boleh maskernya tolong dibenerin ya, diperbaikin dulu agak di ke atas sih, kurang naik sedikit maskernya. Terima kasih Mbak. Oke, kembali ke Ibu ya. Ibu sebelumnya ada riwayat sakit apa? Pernah dirawat enggak? Atau ada obat-obatan yang rutin diminum enggak? Alhamdulillah tidak ada penyakit sebelumnya dok. Oke, begini Ibu. Sebenarnya kalau dari keluhan Ibu ini memang sangat mengarah ke arah COVID-19 ya. Apalagi riwayat keluarganya di rumah juga mobilitasnya masih cukup tinggi. Mbak juga kan masih kerja ya, keluar masuk setiap hari. Saran saya sih, Ibu sebenarnya harus dilakukan tes swab untuk memastikan diagnosis Ibu apakah benar-benar COVID atau bukan. Bagaimana? Ada permasalahan nggak tentang saran yang saya berikan? Dok, tapi saya takut kalau harus di swab. Kalau boleh tahu apa yang ibu takutkan? Apa yang bikin ibu gelisah? Saya takut kenapa-napa sih dokter sebenarnya. Soalnya kan kayak pemberitaan di luar sekarang COVID lagi serem-seremnya ya. Gitu. Iya dok, ini mah ibu saya kayaknya sih flu biasa aja sih. Memang sering kayak gini juga. Tinggal dikasih obat flu aja udah kali bisa kali dok. Nggak harus yang lain-lain. Nggak perlu lah dilebih-lebihkan gitu. Lagian kalau dicek nanti pasti hasilnya dibuat positif. Terus harus dirawat, terus harus diisolasi. Aduh, ribet deh pokoknya. Paham sih memang ibu atau mungkin mbaknya takut ya terhadap COVID ini ya, apalagi dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Cuman yang harus ibu dan mbaknya tahu, COVID ini sebenarnya bisa banget kok disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Dan pemeriksaan yang saya sarankan tadi, pemeriksaan swab itu juga untuk memastikan aja sebenarnya ibu ini positif atau tidak. Kalau misalnya memang hasilnya negatif kan juga malah jadi kita lebih tenang gitu ya. Terus kalau memang ternyata Mbak tidak percaya atau kurang percaya terhadap satu hasil di satu tempat, boleh juga mencari alternatif tempat lain untuk pemeriksaan swabnya. Yang penting tempatnya harus kredibel, ingat harus kredibel dan jangan ditunda-tunda sih kalau bisa gitu ya.
Saya juga nggak memaksakan ibu ataupun mbak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat saya ini, karena yang tadi saya bilang di tempat lain juga bisa, asalkan tempatnya kredibel aja gitu. Dan memang jika ibu positif nih misalnya, itu juga nggak harus dirawat kok, tergantung kondisi ibunya. Kalau ibunya kondisinya baik, tidak ada gejala yang berat, terus tidak ada komorbid yang meresahkan, ibu boleh banget diisolasi di rumah, biar ibunya juga lebih nyaman dan lebih tenang juga kalau bisa diisolasi di rumah dibandingkan di rumah sakit gitu. Ya dok, semua dokter pasti bilangnya begitu sih. Kan udah kerjasama kali semuanya ya. Gini mbak, kami semua sebagai dokter ya, kami memiliki suara yang sama terhadap COVID ini karena memang kami tahu bagaimana kondisi realnya dan bagaimana sih ilmunya gitu. Justru kami ingin juga COVID ini segera selesai ya. Kita sama-sama lelah lah dengan permasalahan pandemi COVID ini gitu ya. Begini saja, saya di sini sebagai dokter udah menjadi tugas saya untuk memeriksa, mengambil keputusan treatment terhadap pasien dan mengedukasi pasien sesuai standar yang berlaku. Permasalahan apakah keputusan saya diterima atau tidak, edukasi saya diterima atau tidak, dan bagaimana pelaksanaannya nanti itu dikembalikan lagi kepada ibu, kepada mbak, atau ya kepada pasien dan keluarganya, karena memang itu kan haknya mbak dan haknya ibu untuk melaksanakan atau tidak. Saya tidak bisa memaksakan. Kalau memang mbak atau ibu mau mencari opini lain, second opinion terhadap ahli-ahli yang lain, dokter-dokter yang lain, itu boleh banget, tapi nyarinya di tempat yang kredibel. Tadi saya bilang ke dokter-dokter juga, jangan ke Google ya mbak ya ibu ya. Baik dok, saya paham sih dok apa yang dokter sampaikan tadi. Nanti keluarga saya biar coba saya lagi yang bicara ya dok ya. Untuk penjelasannya terima kasih banyak ya dokter ya. Semoga nanti hasil swab saya negatif ya dok, mohon doanya. Amin, terima kasih banyak ibu. Nanti jika memang hasilnya positif, ibu juga jangan lupa untuk lapor ke puskesmas terdekat ya. Jadi biar nanti dipantau sama puskesmasnya kondisi ibu gitu. Sementara ini saya kasih obat untuk meredakan gejala yang ibu rasakan saat ini. 3 hari lagi ibu kontrol ke sini. Kalau bisa sih udah bawa hasil swab ya. Nanti biar tahu gimananya. Nah, kalau ibu keluhannya ke depan ini makin parah seperti demamnya kok gak turun-turun, atau sesak nafas, atau muntah-muntah yang hebat, ibu bisa langsung ke IGD ke rumah sakit untuk memeriksakan lebih lanjut. Gitu. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan ibu, mbak? Cukup dok, terima kasih banyak dokter, terima kasih. Cukup dok. Oke baik, sehat-sehat ya bu, sehat-sehat ya mbak. Sampai berjumpa lagi 3 hari lagi nanti ya bu ya. Semoga hasil swabnya negatif. Oke.